Bilangan pasal 19. Air pentahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu. Lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmisi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu, haruslah mencuci pakaiannya dengan air, dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu, dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya. Apabila seseorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis, haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis. Lalu di dalam bejana abu itu dibubui air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, dan memercikkannya ke atas kemah, dan ke atas segala bejana, dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang yang najis itu
menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Bilangan pasal 20. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, "Beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja." Tetapi jawab mereka, "Tidak boleh kamu lalu." Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom, "Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel,
karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Bilangan pasal 21. Peperangan dekat Horma. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa." Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga, dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Seret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa, dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, "Berbual-bualah, hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga, yang menghadap padang belantara." Peperangan melawan Sihon, Raja Hesibon. Kemudian orang Israel mengirim utusannya kepada Sihon, Raja orang Amori dengan pesan, "Izinkanlah kami melalui negerimu,
Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang, dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan raja Moab yang lalu, dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata, "Datanglah ke Hesibon, baiklah dibangun, dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesibon, nyala dari kota kediaman Sihon, yang memakan habis Ar-Moab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celakalah engkau, ya Moab, binasa engkau, ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan, kepada Sihon, raja orang Amori. Kita telah menembaki mereka, Hesibon binasa sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Nofah, yang terbentang sampai ke Medeba." Peperangan melawan Og, raja Basan. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaeser, mereka merebut segala anak kota Yaeser dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, raja Basan, beserta segala rakyatnya, maju ke Edrei, menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon." Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya, dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya.